Mi Qiansen mengulurkan tangannya dan meraih Qin Yichen yang ingin memasuki mansion. Kamu bisa menjaga pikiran kecilmu. Bahkan jika para prajurit ini melihatnya, aku akan tetap mengatakan itu. Sekarang menurut aturanmu, apakah kamu bertanya dulu atau aku yang bertanya dulu? Qin Yichen tersenyum tipis. Biarkan aku memberimu contoh dulu. Berapa banyak langkah yang kita ambil dari gerbang kota terapung ke sini? Michelson hampir memuntahkan seteguk darah. Masalah ini disebut apa? 1. Mi Qiansen langsung panik, dan dia dengan cepat mengingat waktu perjalanan di benaknya. Menurut kecepatannya yang biasa, dan kemudian membalik perhitungannya, sesaat sebelum Qin Yichen memanggil, 3, dia memberikan nomornya. 36.021 anak tangga. Qin Yichen berpikir sejenak, lalu berkata, ya, seluruh prosesnya seperti ini. Meskipun metode push balik yang kamu gunakan benar secara teori, apakah kamu lupa satu hal? Ada perbedaan ketika kamu dan aku mendarat. Posisi tempat kamu mendarat sekitar 2 langkah di kota terapung, dan posisi tempat aku tinggal adalah pintu masuk gerbang kota terapung. Michelson menamparkan kepalanya dengan keras. Ya, dia memang jatuh seperti ini saat itu. Dia meleset 2 langkah. Aku kalah dan kemudian, Qin Yichen tersenyum ringan. Kalau begitu terserah kamu untuk bertanya. Total 5 pertanyaan. Michelson mengertakkan gigi dan bertanya. Berapa banyak restoran yang ada di sepanjang jalan? Serangan balik Mi Qiansen juga sangat cepat. Dia menggunakan pertanyaan yang Qin Yichen hanya bisa mengandalkan ingatannya dan tidak bisa menggunakan trik. Qin Yichen hanya memandang Mi Qiansen dengan ringan, dengan dada penuh. Sebenarnya pertanyaan ini tidak sulit, tapi saya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan ini dan memberikannya kepada Anda. Lagi pula, kompetisi semacam ini yang saya usulkan. Dari segi aturan, saya harus memiliki keuntungan. Mi Qiansen tidak memandang Qin Yichen sedikit lebih tinggi karena pertunjukan Qin Yichen, tetapi malah mendengus jijik dan jijik. Apa yang Anda pikirkan? Qin Yichen menggelengkan kepalanya secara langsung. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak orang di puncak Satria yang lewat di atas jalan sepanjang jalan? Pertanyaan ini langsung menyebabkan Mi Qiansen terdiam lama. Dia tidak tahu. Dari saat dia memasuki kota terapung, dia tidak pernah berpikir untuk memperhatikan mereka yang berada di puncak Satria. Puncak para Ksatria, meskipun mereka tidak sebanding dengan kekuatannya, tetapi dari sudut pandang tertentu, orang-orang ini memang harus diperhatikan. Selama Ksatria manapun memiliki hati, dia dapat menyebabkan kekacauan besar di kota terapung. Mi Qiansen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Yichen, matanya tertuju padanya. Saya tidak tahu, dan saya tidak tahu apa yang perlu dicatat tentang apa yang Anda katakan. Qin Yichen hanya menggelengkan kepalanya. Ada 3 pertanyaan lagi yang harus kamu tanyakan. Michelson mencibir. Berapa banyak orang yang berjalan di jalan ini? Pertanyaan Michelson sudah cukup asal-asalan sekarang. Harapan untuk Qin Yichen juga menghilang dalam sekejap. Ini hanya orang biasa, jadi jangan berharap tinggi padanya. Dengan kata lain, ini lebih cocok untuk orang yang terkenal dengan reputasinya. Artinya, selama periode waktu ini, keduanya berdiri di gerbang mansion Tuan Kota, menarik banyak orang. Qin Yichen memandang Michelson dengan sedikit kelicikan di wajahnya. Michelson sudah tertangkap, dan yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah terus memperpanjang sesuai rencana awalnya. Segera, dia tidak percaya bahwa Michelson benar-benar memiliki hati yang kuat dan dapat melawan semua miliknya. Pertanyaan. Pertanyaan ini terlalu sederhana. Saya tidak akan menjawabnya. Anda bisa mengalahkan saya lagi. Pertanyaan selanjutnya. Sebagai orang dari tingkat Dewa Bumi, jika kamu mencari ingatanmu, kamu harus dapat mengingat berapa banyak orang di jalan ini yang telah melihat kamu dan aku. Pertanyaan ini sontak membuat Michelson geram. Bahkan jika Qin Yichen menghitung mundur, dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Ini adalah pertanyaan ketiga. Qin Yichen tidak pernah menjawab sekalipun, dan dia menghindari menjawab 2 pertanyaannya. Ini penghinaan, mempermalukannya telanjang. Waktunya habis, kamu belum menjawabnya. Aku lebih baik darimu, saatnya kamu bertanya. Ini adalah pertanyaan ketiganya, dan saat ini, Mi Qiansen telah sepenuhnya menarik perhatiannya. Dia menatap Qin Yichen dengan wajah mungil, dan tinjunya perlahan terkepal. Saya tidak punya ide, bahkan dengan kesadaran tingkat Dewa Bumi, tidak sulit untuk mengingat semua hal yang telah dilihat di sepanjang jalan. Tetapi untuk mengetahui berapa banyak orang di sini yang telah melihatnya, tidak ada cara untuk menjawab pertanyaan itu sendiri. Dia tidak yakin apakah ada orang yang memandangnya setelah dia meninggalkan garis pandangnya. Pertanyaan ini membuat kemarahan Michelson memuncak. Dia menatap Qin Yichen. Jika aku tidak salah, kamu tidak akan menjawab pertanyaanku selanjutnya. Jadi, kamu punya 2 kesempatan lagi. Qin Yichen tersenyum ringan. Baru saat itulah dia memegangi dagunya dan berpikir sejenak. Kalau begitu katakan sesuatu yang berbeda. Karena Anda telah menembus ke tingkat Dewa Bumi,
Anda harus sangat jelas tentang berapa banyak cara untuk menerobos ke tingkat Dewa Bumi. Tentu saja, pertanyaan saya bukanlah pertanyaan yang tidak dapat dijawab ini. Tetapi, ada banyak jenis metode. Berbagai jenis metode terobosan. Atau, menurutmu berapa banyak terobosan yang bisa aku lakukan? Mi Chen Sen memelototi Qin Yichen dengan marah, lalu menoleh dan melihat ke kejauhan dengan jijik. Berikutnya, Qin Yichen tersenyum ringan. Menurutmu apa peluangku untuk menang melawanmu? Sudut mulut Mi Chen Son berkedut. Dua pertanyaan terakhir Qin Yichen sangat tajam, dan sangat tajam untuk Mi Chen Son. Dengan temperamen Mi Chen Son, tidak sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jelas. Kuncinya adalah setelah menjawab. Begitu Qin Yichen memiliki sarana untuk membantah, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Ditindas habis-habisan. Dan pertanyaan terakhir penuh dengan provokasi. Ketika dia melihat Qin Yichen, kekuatan tubuhnya telah memadat, seperti binatang buas yang tidak marah dan perkasa. Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu, tapi aku bisa mengalahkanmu dengan tinjuku. Mendengar ini, Qin Yichen mundur selangkah dan melambaikan tangannya. Aku tidak tertarik berkelahi dengan anak nakal di sini. Aku harus bertemu orang tuamu, Qin Yichen berkata dengan ringan, membongkar di mana Mi Chen Sen berbohong sejak awal. Memang benar Mi Chen Sen memiliki kekuatan yang cukup untuk disebut jenius. Namun semua penampilannya sejauh ini belum cukup untuk disebut sebagai controller yang mumpuni. Kemakmuran di sini tidak bisa menjadi pujian bagi Mi Chen Son, dan bahkan Mi Chen Son kemungkinan besar akan menjadi penerima manfaat.